Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jodoh ya. Tanda-tanda dia yang akan menjadi jodoh kamu. Seperti apakah nantinya akan kamu lihat? Kita akan coba cek di sini. Tapi ingat ya, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek untuk tanda-tanda seseorang yang akan menjadi jodoh kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Dan mungkin sedikit menjelaskan juga bahwasanya pasti banyak yang beranggapan jodoh kan di tangan Tuhan, Kak. Ya, jodoh, rezeki, maut itu di tangan Tuhan. Tapi nggak salah juga kalau kita bisa melihat tanda-tanda seseorang itu mungkin akan menjadi jodoh kita. Karena terkadang juga ya, banyak yang mengalami kesalahan dalam menentukan keputusan, mengambil keputusan bahwasanya orang yang kamu inginkan itu adalah cocok buat kamu atau menjadi pasangan kamu, ternyata tidak gitu loh. Ya makanya kebanyakan orang-orang tuh bercerai, berpisah ya. Kenapa? Karena mereka di awal itu tidak melihat tanda-tanda. Mereka hanya melihat mungkin dari segi fisik aja gitu loh. Bukan dari segi agamanya atau mungkin dari segi keyakinannya begitu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat apa tanda-tanda seseorang itu mungkin akan menjadi jodoh kamu. Oke? Nah, dan di sini untuk zodiak-zodiaknya aku melihat ada Cancer, Pisces, Scorpio ya di sini. Oke, ada Gemini, ada Taurus, Virgo, Capri ya. Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, teman-temanku, ini adalah ya energi general. Jadi jika pun tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini, namun cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Jadi tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Six of Cup. Ya. Nah, ini yang aku katakan bahwasanya ya, ada seseorang dulunya pernah menjalin hubungan dengan kamu, terkoneksi dengan kamu. Ya mungkin sempat terpisah karena mungkin antara kamu dengan dia belum siap gitu ya. Belum siap untuk menentukan ini jodoh aku atau enggak gitu. Namun pada akhirnya dia akan kembali. Ini adalah takdir yang akan mempersatukan antara kamu dengan dia lagi. Ya, Tuhan bersatukan kamu lagi dengan dia. Ya, nah mungkin saja kamu ngerasakan tanda-tandanya itu dari dia ya. Kita akan coba lihat. Ini lebih kepada apa ya, kayak orang yang pernah kenal dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu ya. Karena apa? Mungkin dulu sempat kamu terpisah, sempat mungkin kamu dengan dia break atau berkonflik, tapi pada akhirnya dia menyadari kamu adalah orang yang terbaik bagi dia. Kenapa? Ya, karena di sini ya seseorang yang mungkin akan mencintai kita, seseorang yang akan menjadi jodoh kita itu, dia akan selalu melindungi kita dari hal-hal negatif, dari orang-orang jahat, dari energi-energi yang mungkin akan menghancurkan kita, begitu ya. Karena seseorang yang mencintai kita itu dia tidak ingin kita terluka, dia tidak ingin kita bersedih, dia tidak ingin kita kecewa. Jadi dia akan benar-benar untuk menjaga kita jauh dari hal-hal buruk di sini, ya. Intinya ya seperti itu, kalau mungkin misalnya dia laki-laki ya pasti akan menjaga kita. Dalam kondisi apapun dia akan menjadi mungkin kepala rumah tangga begitu ya. Tapi kalau kamu perempuan ya, nah kamu juga akan mungkin dia akan menjaga menjaga kamu sebagai ya apa ya suaminya dia. Dan dia tidak ya tidak ingin intinya kamu itu tersakiti oleh sikap dan tindakan dia juga. Nah, jadi itu intinya ada peran masing-masing di sini. Walaupun dia laki-laki atau perempuan, ada peran kita ya untuk menjaga pasangan kita ini. Oke, inilah dia. Oke, apalagi The Wheel of Fortune di sini selalu membuat perubahan-perubahan. Kalau kita mencintai seseorang ya, seseorang ini ya dia pasti akan selalu berubah untuk kamu.
dia mungkin berubah diri dan menjadi lebih baik. Dulu mungkin yang aku katakan tadi ya, dia itu pernah terkoneksi dengan kamu, tapi dulunya itu dia belum dewasa, belum bijaksana, atau belum kepikiran untuk berkomitmen begitu ya. Tetapi dia sudah mencoba untuk merubah diri dia sudah bertransformasi. Itu demi apa? Demi cintanya ke kamu dan dia ingin memiliki kamu. Jadi apapun akan dilakukan, walaupun dirinya harus berubah, ya pastinya kepada hal yang lebih baik gitu loh. Mungkin dulu dia yang kekanak-kanakan, ya sekarang dia sudah mulai dewasa, oke? Ini yang aku rasakan, dia selalu membuat perubahan. Kalau misalnya ada satu hal-hal yang mungkin mengganjal gitu ya, dia selalu menyelesaikan masalah itu. Intinya dia tidak ingin masalah itu berlarut-larut, dia ingin merubah keadaan itu menjadi yang lebih baik begitu, ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat apa lagi di sini. Ada the lover. The lover ini ada sebuah cinta. Nah, ini mungkin ada sangkut pautnya ya dengan cinta segitiga begitu ya. Karena ini ada cinta, tapi pada awalnya ada yang menghalangi, ya, ada yang membatasi. Apakah seseorang itu sudah punya pasangan? Yang aku katakan tadi pernah aku katakan ya bahwasanya ada aku katakan tadi ya di awal, ada orang yang mungkin sudah menikah, tapi karena dia jodohnya tidak panjang, tidak lama gitu ya, lalu dia terpisah. Nah, mungkin saja akhirnya dia ketemu dengan kamu, ya, ketemu dengan kamu. Mungkin saja awalnya itu kamu jadi orang ketiga, ternyata dia bahagia bersama kamu walaupun kamu itu jadi orang ketiga. Ternyata hubungan dia pertama, hubungan dia dengan istrinya pertama atau suaminya pertama itu tidak membahagiakan dia, sehingga dia memilih untuk meninggalkan dan ketemulah dengan kamu. Ternyata kamu adalah belahan jiwa bagi dia, bisa saja seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan, oh kamu sudah menikah. Kita nggak bisa memastikan apakah hubungan pernikahan itu lama ataupun sebentar gitu loh. Nah, jadi kalau kita tidak salah dalam memilih, yang awalnya kita kita coba untuk memahami tanda-tanda dari seseorang akan menjadi jodoh kita, maka kita akan percaya diri gitu loh. Kita akan merasakan, ya. Apalagi cinta itu didasarkan oleh apa ya? Karena Tuhan. Maka Tuhan akan selalu membimbing kita, ya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan selalu menuntun kita kepada kondisi yang lebih baik. Nah, inilah dia. Mungkin saja ya, beberapa dari kamu, jika dia yang punya pasangan, sudah punya pasangan ya, tapi akhirnya dia berpisah. Bukan karena kamu, karena mungkin dia kayak merasa kamu adalah jodoh bagi dia. Yang kamu itu mungkin yang bisa memahami dia, yang mengerti tentang dia, ya, yang intinya kamu menghargai dia. Jadi itu yang dicari seseorang. Jika sudah ada kenyamanan, dia akan ngerasa bahwa itu akan jadi jodohnya dia. Nah, tetapi mungkin dia melihat pasangan dia sebelumnya, mungkin dia sudah menikah, yang mungkin selalu banyak tuntutan lah, selalu begini, selalu begitu ya, banyak drama lah. Jadi membuat tidak tenang, tidak betah, ya udah. Arti kata jodoh itu tidak lama gitu loh. Ya mungkin bisa saja setelah ketemu dengan orang yang salah, akhirnya ketemu dengan orang yang mungkin lebih lebih apa ya, lebih lebih meyakinkan untuk dia, lebih bahagia lagi nantinya gitu loh. Ya ini. Oke. Nah, ini terbaca. Kita akan coba lihat lagi di sini. Ini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, seseorang ini akan selalu ya memberikan apa yang memang kamu butuhkan. Dia akan selalu, kalau dia laki-laki dia pasti akan menafkahi kamu. Nah, kalau dia perempuan, dia akan selalu ya berada di samping kamu walaupun kamu dalam keadaan susah, dia senang, dia akan selalu ada buat kamu. Bahkan saat dia merasa kayak atau kamu yang laki-laki ya stuck di keuangan, seseorang ini yang mungkin jadi istri kamu ya, dia akan membantu keuangan kamu. Ya, arti kata dia tidak sungkan-sungkan untuk membantu kamu. Bukan dia lari dari kamu, enggak. Justru dia ingin membantu keuangan keluarga itu, gitu. Karena itulah seseorang itu akan bisa memahami suka duka ya bersama gitu loh. Jadi itu yang dicari ya kalau untuk jodoh itu. Oke? Apalagi di sini? Ini ada Queen of Wands. Seseorang ini akan benar-benar apa ya, layak buat kamu. Seseorang ini kalau dia perempuan, dia akan selalu melakukan hal yang terbaik buat kamu. Kalau kalau dia seorang laki-laki gitu ya, dia juga seperti itu, akan melakukan yang terbaik buat kamu. Ya, arti kata dia akan selalu membuat kamu tersenyum ya. Dia mungkin akan bisa juga dikatakan dia akan bertindak apapun yang terjadi pada kamu, dia akan cepat bertindaknya. Misalnya nih ada orang yang mengintimidasi kamu, ada orang yang nyakiti kamu, dia langsung turun tangan nih, dia langsung cari siapa nih orangnya gitu ya. Yang mungkin akan diselesaikan lah gitu. Jadi intinya dia tidak ingin kamu itu terluka, dia tidak ingin kamu kecewa ya. Nah, jadi dia akan membela kamu mati-matian di sini. Oke, di sini ada Seven of Wands. Nah, seseorang ini akan selalu bertahan bersama kamu.
bertahan dalam kondisi apa. Jika dia berada dalam kondisi stuck keuangan ya, mungkin kamu yang laki-laki tidak punya uang seperti apa yang aku katakan tadi ya, dia akan bertahan bersama kamu. Dia tidak akan lari dari kamu, dia tidak akan kabur dari kamu. Dia tetap bertahan dan justru dia berusaha untuk mencari solusi. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keuangannya kita. Itu yang ingin dilakukan nantinya. Jadi kalau ada orang seperti itu, arti kata dia baik, dia tulus gitu loh. Dan kamu juga bisa lihat tanda-tanda yang lainnya, red flag yang lainnya itu kamu harus tahu gitu loh. Nah, salah satunya ini, oke. Nah, kita akan coba lihat di sini untuk perasaan terdalamnya seseorang itu seperti apa. Isi hati terdalamnya dia itu seperti apa. Oke. Fokus ke kartu ini, kita akan coba lihat apa yang akan muncul tentang perasaan terdalamnya dia. Ya. Nah, seseorang ini I'm afraid to talk. Ada angka 7. Jadi seseorang ini akan ngerasa takut untuk bicara ke kamu. Bicara apa? Mungkin bicara hal-hal yang buruk kali gitu ya. Membicarakan hal-hal yang tidak baik, dia nggak mau. Karena dia tidak ingin terkontaminasi ya, dan dia tidak ingin kamu juga terkontaminasi dengan hal-hal negatif seperti itu, ya. Dan di sini seseorang itu I miss you, do you. Dia akan selalu merindukan kamu dimanapun dia berada, dia selalu merindukan kamu. Arti kata, ya dia berharap kamu juga seperti itu. Nah, kalau kamu merindukan dia juga merindukan kamu ya. Ada chemistry antara kamu dengan dia dan juga mungkin bisa saja mirroring antara kamu dengan dia. Ya, arti kata ya telepati kamu itu kuat banget gitu loh. Kotak batin kamu itu kuat. Jadi bisa dikatakan, kok bisa ya aku mikirkan kamu, kamu juga mikirin aku gitu ya. Nah, itu ternyata kita berjodoh begitu ya. Semoga. Karena selalu merindu di sini. Ya nggak bisa jauh-jauh. Nggak bisa jauh-jauh dari kamu ya. Atau nggak bisa jauh-jauh lah kemanapun, kalau kemanapun pergi. Komunikasi itu harus tetap gitu ya. Telepon, WhatsApp gitu ya. Itu harus tetap rutin. Jika perlu ada jadwalnya. Jam segini nelpon, jam segini kita video call begitu ya. Oke. Nah, di sini ada reach out, ya mungkin akhirnya seseorang ini menginginkan sekali untuk memiliki kamu, sangat menginginkan sekali. Ini juga I'm too afraid to talk to you. I'm too afraid to talk, ya. Aku juga takut untuk bicara. Aku juga takut untuk bicara ke kamu gitu loh. Ya, ini sama ya. Jadi arti kata ada mirror sih di sini antara kamu dengan dia. Ya, dia juga takut, kamu juga takut, seolah-olah kayak apa ya? Takut untuk menyakiti, takut ngomong yang tidak-tidak gitu ya. Dia takut gitu. I imagine you kan. Nah, dia selalu berhayal. Dia selalu berhayal ya, menghayalkan kamu, memikirkan tentang kamu ya. Bahkan apapun yang mungkin dalam keadaan apapun dia selalu memikirkan kamu. Ya, no, dia tidak bisa melupakan kamu di sini. Dia tidak bisa, sulit untuk melupakan kamu. Oke? Do you think about me too? Nah, dan dia ternyata bertanya, apakah kamu memikirkan tentang aku juga gitu loh. Jadi ternyata dia itu memikirkan kamu dalam kondisi apapun dia selalu memikirkan kamu. Makanya dia juga pengen tahu nih, kamu mikirin dia atau enggak gitu ya. Seperti itu di sini. Oke, kita akan coba lihat dari kartu romance ya. Kartu romance-nya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Seperti apakah yang akan terbaca di sini untuk seseorang yang akan menjadi jodoh kamu? Tanda-tandanya. Oh. Di sini awalnya sih ya, mungkin kamu pernah melihat, merasakan, bukan melihat ya, merasakan. Kamu menyukai seseorang itu, tapi seseorang itu tidak menyukai kamu. Ya, ini. Ada ini dia. Unrequited love. Dan mungkin bisa saja kebalik gitu ya. Seseorang itu menyukai kamu, tapi kamu tidak menyukai. Kamu menyukai dia tidak menyukai kamu, gitu loh. Ada seperti itu. Tetapi, nah di sini kan ada kartu Six of Cups. Dia datang lagi ke kamu. Mungkin saja dia kayak ngerasa rasanya itu berubah gitu loh. Yang dulu mungkin tidak punya rasa apa-apa, sekarang udah kayak punya gitu ya. Dan itu membuat dia kayak ngerasa rasaku yang aku rasakan sekarang itu sulit gitu loh. Kayak sulit melupakan. Nah, jadi arti kata ya mungkin kayak pengen dekat, pengen menjalin hubungan atau apa begitu. Oke. Nah, kamu akan benar-benar kayak melihat
pay attention to the red flag. Kamu akan melihat tanda-tanda seseorang itu akan menyukai kamu ataupun akan menjadi jodoh kamu. Dia mulai datang ke kamu, dia mungkin datang dengan versi terbaiknya dia selalu ingin merubah diri dia gitu ya. Terus seseorang ini akan menunjukkan ya kalau aku itu tulus sama kamu gitu ya. Dia selalu membantu kamu. Intinya semua yang dilakukan itu terbaik buat kamu gitu loh. Nah, dan di sini dia begitu sangat bahagia. Jika bersama dengan kamu dia begitu sangat bahagia sekali, sangat bahagia sekali. Kalau udah bahagia, udah nyaman ya, arti kata tidak ada kejanggalan dalam diri kita, arti kata dia potensi akan jadi jodoh kita begitu ya. Nah, di sini ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type in expectation. Jadi terkadang ya kita itu tidak ya orang yang kita pikirkan itu tidak seperti apa yang kita harapkan ya. Terkadang ada yang kita pikirkan tapi nggak baik buat kita. Ada orang yang mungkin kita harapkan gitu ya. Nah itulah yang akan jadi jodoh kita. Orang yang kita butuhkan begitu ya. Mohon maaf ya. Jadi itu yang aku lihat di sini. Intinya pikiran dia itu mulai terbuka untuk bisa membahagiakan kamu, mulai terbuka untuk mendekati kamu, mulai terbuka untuk bisa merubah untuk demi kamu, ya begitu. Oke, kita akan coba lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini. Bukan ya, inisial ya, zodiak nanti ya. Inisial yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Oke. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Jadi kamu itu mungkin terkoneksi dengan seseorang ini ya. Nah, ternyata dia kembali lagi. Karena di sini ada kartu Six of Cup ya. Dia seperti kembali. Mungkin dalam versi yang terbaik gitu loh. Ini ada N yang pernah abaikan kamu. Dia pernah abaikan kamu. Tapi kalau jodoh ya akhirnya ketemu gitu loh. Karena jodoh itu tidak mudah ya kita dapatkan. Oke. Ini ada kadente, teman kerja, atasan kerja. Nah, ternyata seseorang itu mungkin teman kerja kamu atau atasan kerja kamu ya. Yang tiba-tiba aja mulai ada rasa, mulai kayak ada gimana gitu ya. Nah, ini ada Dean dan tetangga. Oke. Ada M, orang yang dibenci. Jadi tetangga ini mungkin terkadang kita nggak tahu ya, ada yang baru pindah rumah lah gitu ya. Ya tiba-tiba aja kita ngeliat nih ketemu, ah cantik banget, oh ganteng banget gitu ya. Ternyata ada chemistry antara kamu dengan dia, ya bisa saja akan bertemu. Tuhan punya cara yang unik terkadang mempertemukan kita dengan jodoh kita ya. Dan di sini ada juga orang yang dibenci. Nah, jadi kalau benci sama cinta itu sama-sama ya beda tipis ya. Benci artinya itu benar-benar cinta. Jadi jangan kita terlalu membenci orang, jangan terlalu mencintai orang. Ya karena itu akan bisa berbalik gitu loh. Oke, teman-temanku. Nah, kita akan coba lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Aries. Yang kuat koneksinya ya. Ada Pisces. Ada Leo. Ada Gemini. Ada Scorpio. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Semoga kamu nanti tidak salah untuk memilih seseorang. Karena di sini sudah dijelaskan tanda-tanda seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Semoga kamu bisa menggunakan intuisi kamu untuk menilai seseorang tersebut. Jika kamu merasa nyaman bersama dia, jika kamu merasa kayak dia itu adalah penenang jiwa kamu ya, semoga dia akan jadi jodoh kamu. Oke, buat teman-temanku sampai ketemu lagi. Dadah.